Rakernas Gerindra. Ketemu lagi di sini. Ibu Kadis. Terima kasih, siap. Pak Komisaris, terima kasih. Bukan. Oh, Ini Pak Komisaris. Pak Gubernur. Pak Gubernur. Terima kasih Pak Komut, Bumiraya Group. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita scan peduli lindungi dulu. Saya udah ganti baju tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mantap. Ya. Boleh masuk? Iya. Aman tuh 360. Mari kita masuk. Kira putus sih, Pak. Terima kasih. Mas Adi. Oke, yuk. Hargrave di pertama. Wih, gila keren banget ini. Ini kulit ya, Bro. Kulit ini. Semua kulit ya. Keren banget nih. Wow, ini motifnya Indian ya? Sebenarnya kita mau ngambil motif Dayaknya ini tuh. Oke. Nah, jadi Dayak campur ke Amerika-Amerikaan gitu. Oke. Jadinya Indian. Karena segmentasi biker. Ini di basisnya di mana? Di Pontianak? Bandung. Oh, di Bandung. Cibaduyut Raya Tapi 84. motifnya Kalimantan lah ya. Motifnya Kalimantan karena kita mencintai budaya Dayaknya. Budaya Dayaknya, wah keren-keren. Ini sudah bisa didapatkan di ini juga. Nah, ini handmade, helm handmade-nya. Oh. Jadi kita desain bisa mengklaim kalau ini baru satu-satunya di Indonesia sih. Ini satu-satunya di Indonesia nih. Dijual nggak nih? Dijual Berapa harganya? 1.500.000. 1.500.000. Ya, karena Ada nggak budget buat dana operasi menteri ada nggak? Ada nggak? Oke, belanja dulu. Rojali. Real boy, terbaik. 1.500.000, Pak. Berapa? 28. Wih. 241. Siap. Oh, ya siap. Rojali. Waduh, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke. Rojali. Bersama Mas Putri. Ayo foto bersama. Oke. 25. Sos. Oke. Stasi Gawang. Ini cocok buat ini nih Bu Kos nih. Ini mereknya apa nih sekarang nih? Ya. Belum punya merek nih Bu Kos. Ruang terampil. Ruang terampil. Oh, ruang terampil. Oh, ini Iya. dari ruang terampil ya. Ini Pak Gubernur, Pak. Ini Bu Kosima nih. Dari Singkawang. Berarti ini. Pak Bupati cocok nih Pak. Oke, 150.000 ya saya beli ya. Udah siap. Jangan. Ini nanti Bapak yang berikutnya, Bapak berikutnya ya. Satu, Pak. Oke. Apa dengan pakai kain tenun. Oke, kita foto dulu, foto. Iya, makasih, Pak. Kita foto pegang produk Pak. Pegang produknya. Produk. Bapak boleh pegang produk. Pegang produk. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Sukses. Lihat Maci. Macinya mana ini? Ah, ini songketnya yang terkenal ya. Bapak permisi izin. Selamat datang, Bapak. Oke. Kebetulan ini kerjasama dengan Pertamina. Oh, Pertamina aman lah kalau udah mau Pertamina berarti udah dibina aman. Ini Pertamina yang unit kerja mana? Siantan, Pak. Siantan ya. Ada minyak ya? Iya, membawahi satu kecamatan Badan Kebutuhan. Oh, oke. Jadi kita udah 3 tahun kan ini. Oke. Siap. Terima kasih. Dari Bu Kurnia. Oh, oke. Wow. Cakep banget ini. Terima kasih Pertamina. Terima kasih kembali. 8 juta. Udah sepasang, Pak. Sama? Bapak dan Ibu. 2 kain 1. Oke. Siap. Aplikasi. Foto buat kita. Jadi selama masa pandemi kita udah bantu ratusan tukang untuk dapatkan pekerjaan, Pak. Kita juga sering melakukan. Udah berapa penggunanya, Dal? Pengguna udah 1000-an lebih, Pak. Udah 1000 lebih. Udah 1000 lebih, Pak. Udah ada di 12 kota juga, Pak. 12 kota juga. Kita juga sering ngadain pelatihan untuk calon tenaga Dan kerja ini Pontianak. memulainya di Pontianak. Pontianak, Pak. Hebat. Iya. Betukang.id Iya. nih, kreatif. Jadi orang yang
AC rusak selalu. Bisa. Tapi bukan AC rusak aja semua ya. Semua Pak. Listrik, sedot WC, bersih-bersih. Sedot WC juga ada ya. 60 jenis tukang, Pak. 60 jenis tukang. Dan ini marketplace menghubungkan tukang dengan pelanggan. Betul Pak. Betul. Jadi C2C ya ini ya. Iya. Aku masuk di sini. Iya. Tukang cukur. Iya. Udah ada Pak. Tukang pangkas rambut udah ada. Kamanggas. Iya Pak. Tapi ini nih. Dapat idenya dari beliau ini. Oke. Ini bagus banget nih kecubung. Bapak. Ungu ya. Iya. Ini berapa nih? Kalau yang ini 500.000. Oke. Tadinya saya buat aksesoris awal mulanya, tapi kemarin dapat mentor pas bootcamp. Akhirnya kepikiran kecubung yang agak kurang bagus saya jadikan untuk home decor. Oke. Iya. Makasih. Iya, Bapak. Ini beli satu 100.000 buat anak saya. Oh iya. Oke. Ini apa kontaknya, Bapak? Oh iya. Makasih. Siap. Produk. Ini produknya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Buat Handmade, ini Pak. anak ya? Ya, ini anak saya. Apa kabar? Baik, dalam kondisi seperti ini kami juga mengingatkan kepada seluruh Handmade, Pak. Handmade Ini ya. motifnya motif dari Kalimantan semua. menggunakan masker dan menjaga jarak sampai Ini untuk Pontianak ya. Ya, ini motif corak insang. kami menyaksikan Dompet-dompetnya. yaitu sempat pegang kita Bapak Menteri Pariwisata Ini dari kulit sintetis. Sandiaga Uno telah berkunjung di stand pameran. Ini buat Pak Gubernur nih. Pak Gubernur kan Golkar nih, orangnya kuning nih. Iya. P3 oh hijau, cari hijau sekarang. Ah hijau nih. Hijau, ya. Nah ini buat dan berada di stand saya beliin buat. Iya, Pak. Terima kasih. 80.000 kembali. Kirim Pak Mardiono sama Pak Suharso. Beliin dompet warna hijau buat. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih Rin. Oh sendiri nih. Rindu ya Rindu. Rindu itu dari Rindu ya. Iya, Bagus banget nih. Pak. Ayo kita foto. Terima kasih keren banget sih. Outer juga cocok. Oh outer. Ini outernya dari kamu? Iya. Oh ini Rin dari Rin. Ini bukan. Ini dari mana outernya? Ini dari. Enggak. Sini sebelah ya. Boleh ditimpa, Pak? Boleh dong. Ayo Pak Gubernur. Bagus Pak. Kita beliin Pak Gubernur supaya Pak Gubernur. Yes. Ini dia nih outer sudah ada nih dari baju Dayak Badai. Keren banget ini buat ini ya penampilan ya. Iya benar sekali Pak. Jadi kita nggak cuma di baju adat tapi juga di baju modernnya. Iya baju modernnya enak banget loh ini. Terima kasih banyak. Nggak ditembak peluru nggak tembus. Ya kalau ini produk terlaris kita Pak. Ini ya? Iya. Baju perang Dayak. Iya. Berat sekali ya? Iya. Untuk apa? Untuk koleksi itu bagus Pak. Untuk koleksi ya. Iya. Ini untuk kayak apa upacara-upacara dipakainya. Iya bisa. Berapa buatnya kalau yang ini satu ini? Kalau ini dia 4.500.000. Berapa lama buatnya? Pembuatan bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Oke, ini lokal juga semuanya ya? Iya, benar. Gigi nih ya? Ini resin Pak. Resin fiber. Oh, resin. Kalau yang asli kita nggak berani Oke. pakai. Jaga lingkungan. Terbaik. Ini berapa ini? Kalau yang ini 2.500.000. Wih. Asli Pak. Iya. Ayo foto dulu. Iya, boleh Pak. Foto dulu. Nggak masuk. Dana operasional menteri nggak masuk. 1, 2, 3, 1. Dana operasional menteri defisit bro, defisit. Refocusing. Terima kasih guys. Minat Pak? Boleh Minat tapi nabung dulu saya. Ini karena mahal ini saya. Nanti saya yang ini. Oke Pak. Mau Terima ambil kasih, nih Pak. satu. Terima kasih. Ini ya. Saya Bapak sana dulu Pak. Biar nanti kamu. Cielah. Omping collection. Maaf. Dulu saya Papa waktu Zoom itu pernah pakai tanjak saya Pak. Oh, mana tanjaknya? Oh, ini. Tapi dia modelnya namanya Trung Laksamana seperti ini. Nah sekarang saya keluarin yang baru Pak. Tanjaknya namanya Hang Tua. Hang Tua. Bentuknya kayak kapal pinisi. Mana ini? Oke, wow. Keren
Lokasi baru ya? Iya, coba. Yang Ini samping ini ya? dia makanya nyamping gini Pak, nyelipin ini. Ini patokannya ke kuping. Kuping ini? Iya. Oh, ya bentar Kak, saya kencengin. Maaf. Siap. Custom. Oke, bungkus berapa harganya? Oh, nggak masuk. Masuk nggak Pak? Nggak masuk, bro. Tadi udah benar. Oke, bikin lagi. Oke, siap. Mantep. Oke, Pak Gub. Sultan. Nggak 1, 2. Oke. Dia ada yang 20 Kak. Yang 3, ada yang 2, yang Itu baru, Pak. Siap. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Oke, Hipmi. Maju terus, Hipmi. Oke, Ninaka. Ninaka, apa kabar Ninaka? Lihat. Wih, keren banget. Pak Gubernur. Iya. Ayo kita foto dulu. Oh iya, oke. Mana produknya yang mau dipakai? Ini. Sekarang udah ada semuanya bikin outer ya. Ya lebih gampang. Dipakai dong Mas Menteri. Itu karena Aki tuh. Sekarang semua pada pakai outer tuh. Gara-gara Aki. Wah, ini keren banget. Berapa harganya nih? Berapa? 295 aja. 295 bungkus. Dana operasional Menteri. Masih ada nih. Woi, masih ada. Alhamdulillah, kalau nggak mau minjem duit sama Pak Gubernur nih. Yeay. Terima kasih banyak Mas Menteri. Siap. Oke. Batik lu nih. Wah. Ini batik asli dari Pontianak. Oh bukan, kita dari Jakarta sih Pak. Oke. Oke, kita foto Pak Gur. Dengan Pakai produk bingkisan buat Bapak. Terima kasih. Di mana di Jakarta nih? Di Tamrin City Pak, dekat Sarina. Kemarin juga lagi pro. Wah, coklat. Selamat datang di Coklat. Coklat Bapak. Silakan testernya Bapak. Testernya nanti aku boleh makan di atas Oh, boleh, ini nggak? silakan. Aku gitu terus kalian foto-foto di bawah Oke, ya. boleh. Ketemu lagi Pak. Ketemu lagi. Iya, Mandalika kemarin ya, Ampera ya. Ayo, foto dulu. Boleh buat Pak. Sama coklatnya dong Pak. Yes, sama coklatnya mana coklatnya? Pegang produknya boleh. Pak Gub, Lokal kubur raya Pak. Oke, siap. Kubur Raya produk. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Pak Sandiaga. Aromanya bawang putih, rasanya bawang putih. Pak, dulu pernah di endorse sama Bapak di Jemput Rezeki. Oh, Alindra po, dia Baguda Papanada. Aku mau minta video bentar aja, nyebutin tagline kita, Bakuda Papanada rasanya ngangenin. Seperti Oke. waktu itu. Oke. Boleh video ya, guys? Yang ini ya? Waduh. Ya pelan-pelan, Pak. Oke, siap. Oke, 3, 2, Papanada 1. rasanya ngangenin, siap. Video Baguda Papanada. Belum. 3, 2, 1. Bakuda Papanada, rasanya ngangenin. Terima kasih, Pak. Pak, ini. Oh, terima kasih. Pak. Ya, siap. Pak Gubernur. Pak, masuk, Pak. Oke, siap. Pak Gubernur. Pak, masuk, Pak. Oke deh, siap. Di mana ini ya sekarang produksinya? Di Kuala 2, Pak. Kuala 2. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Geser. Halo, Siregar. Huras. Nanti kita makan di atas ya. Ini dari mana? Ini dari Toba? Enggak, Pak. Ini Dari Medan. Pontianak, Oh, Pak. Pontianak. Tapi namanya Siregar. Siapa yang Siregar? Bapak saya. Oke. Kita foto dulu. Nanti kita Boleh, makan di Pak. depan. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Mana andalannya yang mana? Andalannya yang ini, Pak. Ini dari Oke, ini nanti saya beli Pisa. taruh di atas. Oke, dessert. Siap. Kopinya ada juga ya nanti ya, 101 ya. Oh, halo loku. Ini andalannya apa? Saya ada alun-alun dan Borneo, Pak. Oh, ini semuanya basisnya ini ya. Di Dabaya. Izin Pak, boleh cerita singkat? Boleh. Sejarahnya Lulukosa, maaf ya. Ini waktu 2015 saya ketemu Pak Bondan sambil ngobrol-ngobrol.
Pak, makanan yang baik itu seperti apa sih? Bapak bilang bahwa makanan yang baik itu punya ruh-ruhnya itu ada nutrisinya. Dan saya ingat bahwa di Pontianak ada lidah buaya yang punya nutrisi yang sangat bagus untuk tubuh, Pak. Tapi karena saya nggak punya basic F&B, jadi saya nggak kerja di Starbucks, Pak. Waktu itu mau jadi part time. Di mana tuh? Di 2F, Pak. Waktu itu belum ada Terminal 3. Oh, Terminal 3, oke. Jadi store manajernya dan saya belajar banyak tentang F&B dan bisnis model saya sebenarnya bukan oleh-oleh, Pak, tapi kurang lebih seperti Oke. Kalau beasiswa ke Belanda dari Stunet, Pak. Student Development and Emerging dari Gulpener ya, Iya, di lokal Pak. Gulpener. Lebih ke sustainable business development. Kelimanya mana nih hilang nih? Kenapa, Pak? Limanya di mana? Di sini, Pak. Limanya mana artinya apa? Iya, sudah mulai bikin yang sederhana, tapi waktu itu masih pakai juicer biasa, Pak. Jadi masih ada busa-busanya. Kemudian kerja di Google, bantu UMKM go digital lewat Google. Oke. Digital, 7? ya. 7 sebelah sini, Pak. Sudah mulai ada produk baru dan formulasi baru, desain packaging baru. Ada bapak-bapak juga, ada Pak Gub juga. Mana Pak Gub? Di sebelah sini, Pak, bajunya. Kok dipotong ini fotonya Pak Gub? Bapak lagi ngomong dengan UMKM lain yang di Oke, kopi. do not worry, be happy. Ini Explorers Indonesia, Pak, di Kuning. Halo Loko. Kenapa dibilang Auzici? Rengginang. Nah ini guys, ini yang rengginang yang benar Pak Gubernur, karena biasanya rengginang ditaruh di kaleng Kongguan. Nah itu tidak, itu menipu. Nah ini yang benar packaging rengginang seperti ini. Oke, foto dulu Pak Gub. Foto. Pesan dulu. Geraldo beli dulu buat di mobil perjalanan jarak jauh ke Bojonegoro. Ini 101 ya. Ini udah terkenal banget ya. Saya minta yang apa andalannya nih? Ada Liberica Sambas, Pak. Saya minta Liberica Sambas. Kita ini juga kopi, limbah kopi kita jadikan ini kreasi seni dari Spesial limbah kopi kita, Pak. Wow. yang dijadikan craft. Nah, Ini untuk Pak Miji. untuk Pak Miji ada juga. Untuk Pak Kok foto saya mirip Pak Miji? Iya, ini Bapak. Itu Bapak. Oh mirip Pak Miji tapi Nah, ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ayo, wow. Oke, beli dulu bawa pulang Liberica. Silakan. Oke, hai sayang, apa kabar? Dari Pontianak? Iya. Oke, terima kasih. GP. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Junadi, makasih banyak Pak. Terima kasih. Dinas Koperasi luar biasa. Saya juga ini Pak, ikut dulu Pak. Oh iya. Makasih Om. Makasih Komut Bumi Raya Group. Kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang sama-sama kita hormati. Keren banget sekarang penampilannya, yaitu Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Miji, Bang Miji. Mana belum meriah tepuk tangannya untuk Bang Miji. Bu Kadis, Bang Miji sekarang udah pakai outer, mirip-mirip saya sekarang kayaknya. Pak Sekda, Bu Kadis, dan semua Pak Kadis dari Provinsi Kalimantan Barat dan juga dari pemerintah kabupaten, pemerintah daerah lainnya yang hadir mewakili. Saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Swandono Adianto dari Bumi Raya Group. Preskom sebagai tuan rumah kita juga, terima kasih serta seluruh jajarannya. Saya ingin menyapa, mana suaranya Gekras? Satu orang cuman. Mana suaranya Genpi? 9. Kadin 4. PHRI 0. Hipmi, oh lumayan, 8. Dan juga untuk Kebanggaan Pontianak Kubu Raya, 27 finalis apresiasi kreasi Indonesia 2022. Mana suaranya UMKM peserta AKI 2022? Baik, kita mulai dengan pantun. Jalan-jalan pakai jalur darat.
di acara Aki. Apa kabarnya Kalimantan Barat? Semoga semua sehat dan murah rezeki. Hari ini saya betul-betul merasa sangat bersyukur dan merasa beruntung, betul-betul beruntung, bersyukur dan merasa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa hadir di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dan Kubu Raya. Kangen sama warganya, karena warganya selalu seru, selalu semangat, selalu antusias, selalu optimis, dan suasananya luar biasa. Dan kulinernya tadi pagi sudah dikasih sama Ibu Kadis dan Pak Sekda, yaitu bubur ketapang dan bakso ikan, dan banyak lagi kuliner yang di sini luar biasa menurut saya. Saya juga merasakan bagaimana kerasaan bangga saya, karena tadi saya berhenti bersama Pak Gubernur di semua, Pak, nggak ada yang kita lewatin, dan semua kita rojali. Apa itu rojali? Rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif kita. Jadi Pak Sekda, teman-teman semua jangan hanya rohali. Apa itu rohali? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Kita harus rombongan yang jadi beli produk. Ayo Pak Komut, udah beli belum produknya? Kita harus mampu untuk mensupport rasa bangga kita kepada UMKM yang menopang ekonomi kita. Nah, saya bersama dengan Bu Yuke, Pak Tom menggagas apresiasi kreasi Indonesia ini adalah untuk akselerasi pemulihan aircraft. 2 tahun ini kita dihantam pandemi. Bagaimana ekonomi kita? Berat sekali, betul atau betul? Sekarang sudah mulai meningkat atau belum? Sudah? Nyari kerja gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Harga-harga gimana, turun atau naik? Naik. Nah, inilah akselerasi pemulihan aircraft dibutuhkan, karena sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, dari Presiden Joko Widodo, kita harus bergandengan tangan untuk pemulihan ekonomi kreatif. Kita juga harus membangkitkan semangat pelaku ekonomi kreatif yang lesu karena pandemi. Tadi saja saya di Kampung Melayu BML bersama Pak Gubernur bertemu dengan Mbak Dian. Di situ dia butuh sentuhan kita, butuh perhatian kita Pak Kadis. Dengan perhatian yang sangat simpel, mereka semangat untuk membangun usahanya kembali. Alhamdulillah, Aki 2021 berhasil membuat pelaku aircraft naik kelas. Penciptaan peluang usaha terjadi dan lapangan kerja tercipta. Pemerataan pendapatan juga dirasakan oleh para peserta. Semuanya omsetnya naik 30-50% dan bangkitnya ekonomi kreatif kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk Aki 2021 juga sukses karena para peserta bisa bertemu dengan investor-investor. Mereka butuh untuk permodalan, mereka butuh untuk peningkatan wawasan, mereka bertemu para investor. Mereka juga bisa berkolaborasi antar pemangku kepentingan, antar UMKM. Misalnya ada aplikasi GoWeSeri bisa membantu untuk para UMKM menjual produk-produknya. Betukang.id bisa menciptakan suatu ekosistem agar para outlet-outlet ini tidak sulit untuk mencari tukang. Betul? Betukang.id? Nah, betul. Kita bisa membuka lapangan kerja, dan Aki 2021 juga bisa menemukan mentor-mentor yang terbaik, dan super mentornya adalah Yuke Rahayu Subianto. Nah, kesuksesan ini membuat Aki hadir lagi di 16 kota. Kali ini kita ada di Kubu Raya. Kita ingin dorong subsektor kuliner, subsektor kriya, subsektor fashion. Kita juga dorong subsektor digital dan aplikasi, subsektor film, dan subsektor musik. Siap semua? Musik, kuliner, kriya, film, fashion, dan digital. Kita harapkan nanti bahwa Aki 2022 ini bisa menciptakan sebuah gerakan yang cepat, kampanye BBI dengan target 1,1 juta lapangan kerja tercipta di tahun 2022. Dan di 2024 ada apa? 2024 ada apa?
4,4 juta lapangan kerja bisa tercipta di tahun 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Lewat inovasi, kolaborasi, lihat produk-produknya. Tadi saya beli ini dan ini ternyata nggak murah guys, cukup mahal. Dan ini yang pertama di Indonesia saya beli tadi dengan harga 1,5 juta yang menguras dana operasi menteri yang terpotong karena refocusing. Oleh karena itu kita akan mendorong inovasi, kolaborasi, dan adaptasi serta digitalisasi karena kita ingin produk-produk seperti ini Stuart Mangrave bisa onboarding di platform e-commerce. Produk-produk ini juga bisa menjangkau lebih banyak pembeli dan produk-produk seperti Tanjak tadi juga bisa dibeli oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para customer yang mungkin ada di luar negeri. Target awal 2024 30 juta UMKM yang ada di sini mudah-mudahan bisa masuk ke dalam platform e-commerce kita. Saya sangat optimis. Saya menaruh harapan untuk produk-produk ini agar bisa juga mendunia. Ini ada coklat, ada rengginang. Biasanya rengginang ada di dalam kaleng apa? Kongguan. Ini benar, rengginang tidak di dalam kaleng kongguan. Nah, saya ingin kesempatan kali ini peluang selalu ada, selalu terbuka bagi orang yang tidak menyerah. Jangan pasrah, mulai saja dulu. Just do it, jangan menyerah, coba saja dulu. Saya yakin pengalaman dari teman-teman di dunia usaha semua menyampaikan bahwa jika kita pantang menyerah, jika kita semangat melimpah, mudah-mudahan rezeki kita penuh berkah. Ini bukan omongan klise, karena saya punya buktinya. Brand House of Distro Banyumas sempat turun karena pandemi. Setelah mencoba ikut AKI 2021, omsetnya naik berapa kali lipat? Berapa kali lipat House of Distro setelah ikut AKI? Kira-kira ada yang mau nebak? Ada yang mau nebak? Berapa? 10 salah, 3 salah. Akan saya kasih hadiah kopi ini yang menang, yang bisa menebak. Siapa? Yang baju merah coba ke depan, yang pakai topi. Sini, ya, ke depan sini. Berapa kira-kira? Sini. Kira-kira berapa naiknya? 20. Nama siapa? Nama saya Hermanus Bude. Saya dari Kapuas Hulu. Dari Kapuas Hulu jauh-jauh. Saya kasih kopi, benar 20 kali lipat naiknya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Dan Pala Nusantara, ini jam yang sekarang menjadi souvenir G20, Design Driven Company of Contemporary Products. Ini juga brand Pala Nusantara, penurunan usaha saat pandemi, mendapat exposure saat mengikuti AKI. Sekarang produknya sudah menjadi souvenir daripada ajang pagelaran G20. Alhamdulillah. Tetap optimis, miliki harapan yang membuncah, miliki jiwa pantang mundur, jatuh 10 kali tapi bangkit 11-12 kali sehingga kita. Dan saya akhiri dengan pantun penutup. Patah hati rasanya sakit, jatuh cinta rasanya nikmat, pelaku ekraf harus bangkit agar ekonomi bangsa semakin kuat. Terima kasih untuk Kalimantan Barat, khususnya semua yang hadir di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Nah, sekarang saya mau undang narasumber kita yang ikonik dan tidak pernah pasrah dengan keadaan. Mari kita undang Ibu Siska Suitomo. Ayo naik ke atas panggung. Bagus, Bu. Muat.
Di jalan itu jam 8 ngangkut sampahnya, masyarakatnya disiplin. Itu saya mengatakan semua bekerja dengan rasa cinta terhadap kota ini, Pak. Bersih banget. Alhamdulillah. Dan kita mau bikin merek sendiri, kira-kira. Karena tadi belum ada mereknya nih. Kira-kira apa ya mereknya guys? Buat Bu Kusima ini. Ada yang kepikiran, tapi saya tadi mikir-mikir dalam perjalanan 2 opsi. Saya modelnya pertama. Kenalkan, saya Malinda, peserta AKI dengan brand Alindra Food. Jadi saya punya produk Panada. Nah, kedepannya saya ingin buat inovasi Panada dengan tepung free gluten atau tepung mokaf. Kemudian untuk menciptakan tekstur roti yang lembut dari tepung mokaf itu, campurannya sama ini depan Pak. Oke, iya. Nah, jadi bagaimana, pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Siska, bagaimana untuk menciptakan tekstur roti yang baik menggunakan tepung mokaf? Campurannya apa? Selain kan nggak pakai tepung terigu, seperti itu. Kemudian untuk raginya, apakah dicampur air hangat atau langsung campur ke adonan? Seperti itu. Terima kasih. Kami dari salah satu peserta kegiatan AKI 2022. Nah, di Grocery sendiri juga menjadi saluran distribusi secara digital produk-produk IKM yang kita bantu kemas tampilannya dari sisi digital. Jadi kami menjadi salah satu layanan distribusi produknya secara digital, Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan saat ini, user kami adalah wilayah Kota Pontianak dan Kuburaya, Pak. Mungkin teman-teman dari aplikasi juga dari betukang.id masih sama. Cakupan wilayah usernya adalah Pontianak Kuburaya. Saat ini memang kami masih memerlukan saluran-saluran promosi secara offline karena kebiasaan berinternet di Kota Pontianak dan Kuburaya mungkin tidak setinggi dengan di Pulau Jawa. Artinya bagaimana kami memperkenalkan layanan kami secara digital memang menyentuh masyarakat Kota Pontianak dan Kuburaya. Saluran promosi secara offline memang masih bekerja dengan baik, Pak. Nah, harapan kami melalui kegiatan AKI, kami ikut dibantu untuk kegiatan promosi secara offline, karena kalau kami melakukan kegiatan promosi secara offline dan mandiri, kami akan disamaratakan dengan brand-brand atau aplikasi-aplikasi di Pulau Jawa yang sudah besar. Nah, ini yang kami harapkan dari output dari kegiatan AKI 2021-2022 ini adalah terpublikasinya dan terpromosikannya produk-produk digital melalui saluran-saluran offline. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini Bapak, efektivitas dan produktivitas acara ini apakah sudah memenuhi ekspektasi apa belum? Dan apakah ada program-program lainnya ke depan untuk tetap mendukung UMKM? Bila iya, program apa dan seperti apakah, dan akan aksesibel untuk semua kalangan UMKM apa tidak? Terima kasih. Baik, sehingga produk-produk kuliner anak bangsa ini bisa menjadi produk-produk unggulan untuk ekspor. Enak. Enak dipakai ya? Untuk bahan enak. Desainnya bagus? Desainnya bagus. Bakal dipakai seterusnya nggak habis ini? Kemarin sebelum kegiatan ini saya pakai untuk hari-hari, kebetulan. Oke, terima kasih. Ini masukan buat Bu Yuke, karena kita pengen teman-teman nggak cuma pakai hari ini, tapi pakai setelah itu, dan dipakai untuk dijadikan kebanggaan sebagai bagian daripada AKI 2022. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Mentari Risnauli Sihaan. Saya dari brand Baju Dayak Badai, dan kebetulan outer yang Bapak kenakan sekarang dari brand saya yaitu Baju Dayak Badai. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin mengetahui cara, terutama lebih tepatnya dari Kemenparekraf, untuk pameran ke luar negeri.
Jadi untuk cara apakah yang harus dilanjutkan, apakah yang harus dilakukan? Karena Badai sendiri tagline-nya adalah budaya Dayak untuk dunia. Jadi saya ingin mengembangkan atau mengenalkan kebudayaan Dayak tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, Bu Yuka. Siapa? Maaf tadi punten. Mentari, Bu. Mentari, ya. Kalau udah produknya dipakai sama Mas Menteri, insya Allah udah bisa dikenal se-Indonesia bahkan mancanegara sebetulnya ya. Bukan buat Mas Menteri. Baik, beberapa program yang bisa diikuti setelah acara AKI ini adalah pertama kita akan coba masukkan ke e-katalog kita Pak untuk subsektor fashionnya. Lalu bisa masuk ke gerakan Bangga Buatan Indonesia. Lalu bisa juga nanti ikut kegiatan di Deputi Pemasaran Ekonomi Kreatif terkait usulan untuk ikut program yang dalam negeri maupun luar negeri. Tapi satu hal itu dikurasi. Jadi betul-betul kualitas produknya, kesiapan untuk ekspor itu kan butuh size yang besar. Apakah itu sudah siap semuanya, nanti ada unsur kurasinya. Kurang lebih seperti itu Mas Menteri. Kemenparekraf RI karena semua kegiatan setiap kedeputian ada di medsos kami. Silahkan. Oke, silakan diakses nanti. Astagfirullahaladzim, gubernur dia kagak tahu ya Allah. Mata gua ngambilnya dari apa? Kan harus banget dari waktu. dan didekatkan mic-nya supaya teman-teman bisa dengar. Jadi ibu malah justru bilang saya awet muda, betul ya? Kalau saya ada sih tipsnya, yaitu mungkin nggak boleh mendendam kali bu ya, nggak mendendam itu, terus juga selalu happy, olahraga rutin, itu mungkin tips kita untuk tetap awet muda. Nah, kalau Bu Siska sendiri sekarang kegiatannya apa nih yang dikerjakan? Kalau kegiatan saya itu menulis resep, uji coba, mengajar kepada perempuan, karena saya bersahabat dengan perempuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena di tangan perempuan ini, dia yang berperan di rumah, masak untuk keluarga, tahu apa yang enak, tahu bagaimana yang disenangi anak-anaknya. Sehingga selalu dimanapun anak itu berada, selalu bilang, aku kangen masakan ibuku. Nah, kenapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan satu. Ayahnya tidak ditanya, pasti tidak, karena ayahnya sibuk mencari uang.
Iya nggak sih? Untuk kelancaran semuanya. Nah, Pak Sandiaga juga kelihatan muda, kelihatan segar, wajahnya tetap oke. Sebetulnya saya mau tanya, kuncinya apa Pak Sandiaga? Nah, kuncinya tadi saya bilang banyak tentunya banyak bersyukur, happy, rajin berolahraga, dan saya ini senang mengkonsumsi makanan-makanan bernutrisi, minuman-minuman yang bernutrisi seperti Alo Loco. Mana nih Alo Loco nih? Nah, ini dia nih Alo Loco. Ini dari lidah buaya tapi dengan local taste. Nah, Ibu, saya menarik nih, pengen lihat Bu Siska nih resep yang keberapa nih, Bu? Ini buku yang saya sudah menulis 153 jilid. Saya lupa ini karena ini saya akan berikan Pak Sandiaga. Ini resep untuk sehari-hari. Jadi masakan dari pagi juga ada snack. Ini untuk 1 bulan ada 210 resep ya? Iya. Berarti sehari ada 3 resep? Iya. Wow, dari sarapan pagi, makan siang, snack sore, sampai makan malam. Iya. Nah, Bu Siska sendiri, apa yang membuat Ibu mantap pindah haluan dari kedokteran ke kuliner? Sama-sama Kak, tapi kedokteran terus ke kuliner. Iya, dulu saya memang kepingin pernah masuk di kedokteran, tetapi kemudian saya menikah, saya tidak melanjutkan ke kedokteran. Saya lebih pikir bagaimana membantu pemasukan keluarga. Untuk membantu pemasukan keluarga ini, kita perlu dana dan perlu kepandaian. Saya jalan di Grogol, saya lihat di situ ada akademi pariwisata. Nah, saya masuk ke situ dengan harapan saya bisa belajar sambil ngomong anak. Ternyata alhamdulillah semua tercapai. Saya bisa mendapatkan beasiswa untuk studi mengenai Chinese product, membuat dimsum itu di Taiwan. Kemudian saya juga studi di Amerika, di American Institute of Baking di Manhattan, Kansas. Nah, di situ saya belajar. Kemudian pengalaman banyak sekali. Itu yang membahagiakan saya. Jadi memang saya, makanya kalau ada anak-anak ikut ke dapur, jangan disuruh keluar, karena di situ dia belajar. Iya kan, Pak Sandi? Iya kan? Memang anak-anak itu sekarang punya, ya ada teknologi, ada digitalisasi, mereka bisa belajar di mana saja. Dan Pak Nadiem itu punya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi memang anak-anak belajar di mana-mana. Tapi kalau saya juga dulu punya pengalaman yang sama Ibu, yaitu pertama saya pindah kuadran dari tadinya profesional karyawan menjadi pengusaha. Itu susahnya setengah mati Bu, karena biasanya terima gaji bulanan, sekarang harus menyiapkan gaji bagi karyawan saya. Terus saya pindah kuadran lagi dari pengusaha jadi pelayan masyarakat. Sekarang saya jadi pelayan masyarakat. Saya merasa sama Pak Gubernur, juga Bu Kadis, Pak Sekda, bahwa seorang pejabat yang mendapatkan kehormatan menjadi pelayanan masyarakat itu harus betul-betul memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk pelayanan publik. Karena memang nggak bisa lagi seperti dulu waktu saya jadi pengusaha, ada libur yang panjang, kita semua harus all out untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Nah, saya ada pertanyaan buat Ibu. Sebagai Ratu Boga Indonesia, tepuk tangan untuk Bu Siska. Ratu Boga Indonesia, bagaimana Ibu bisa melihat variasi produk-produk yang ditawarkan oleh pengusaha kuliner di pameran ini? Kan Ibu udah lihat tadi. Sudah cukup variatif atau menarik, atau ada nggak masukan dari Ibu Siska? Saya melihatnya begini, secara keseluruhan saya melihat semuanya sudah bagus, semuanya sudah oke. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, bahwa kualitas, rasa, dan tampilan dari produk haruslah sama. Nah, itu yang paling penting. Di mana ini kita mulai? Dimulai dari pabrik. Karena pabrik itu bukan satu orang yang membuat. Satu hanya untuk memilih, satu hanya untuk mengupas, satu hanya untuk meramu bumbu. Mereka tidak akan pernah ketemu, karena yang akan bertemu itu adalah di mesin yang berjalan. Nah, di situ semua dicampur menjadi sebuah produk.
Kemudian dikapalkan kemana? Ke Eropa, Amerika, ke Jepang. Pengalaman saya melihat bahwa dari produk saya itu dikirim, saya sampai bercanda ke Amerika, ke Perancis. Lu mau jalan-jalan ke Perancis, saya bilang sama pegawai, lu duduk di kontainer, nyampe lu Perancis, tapi udah nggak bernapas lagi karena dingin. Itu kan mobil dingin, pendingin semua. Jadi dingin itu memang awalnya saya nggak tahu, ternyata dengan mobil dingin itu ditancapkan listriknya ke pabrik, kemudian di pabrik pun dia masuk ke setruman kapal. Jadi semuanya akan menjadi tetap oke, Pak Sandi. Jadi itu memang benar-benar di sini yang kita harus perhatikan, siapapun yang berusaha membuat produksi makanan, perhatikan kualitas. Kualitas mulai dari bahan, jangan berubah. Oh, sana si bapak sana jualnya misalnya kentang cuma Rp50, yang bapak sini jualnya 40, gua beli yang 40. Tapi berbeda. Jangan terpengaruh oleh yang begitu-begitu. Konstan dengan apa yang sudah berjalan, maka akan enak, tetap oke, ya kan? Itu Ini saja saya coba kuncinya. satu-satu ini produknya yang luar biasa enak banget. Dan saya pengen tanya juga nih, Pak Gubernur tadi yang keliling sama saya, lagi minum kopi andalannya nih, 101 Kopi. Tolong kasih mic. Sekolah saya ini semakin maju, semakin bagus, packagingnya juga semakin bagus. Nanti saya minta ini sangat bagus. Dan kemudian ada produk-produk yang dari kita di Waterfront itu juga masih kita akan memperbaiki packaging. Saya dengar Pak Gubernur mau ngajak beberapa UMKM ini ke Jerman, Pak. Ada rencana apa Pak di Jerman, Pak? Jerman itu ada ekspor produk UMKM. Kita juga akan mengirim kepada kita di sana. Oke, nanti siap teman-teman yang sudah masuk ke daftar undangan dari Pak Gubernur, bersiap-siap untuk menampilkan produk-produk terbaiknya. Mohon dukungan dari semua pihak. Satu ciri khas Pontianak, mungkin ibu belum pernah rasa rendang aloe vera. Belum ada ya? Rendang aloe vera, tidak boleh. Rendang tidak boleh itu enak luar biasa. Nanti kalau ibu kesini lagi, Pak Sandi kesini lagi, saya sudah siapkan rendang tidak boleh. Mantap. Tadi pagi sudah dikasih bubur ketapang dan bakso ikan. Nah, dari Bumi Raya Group sendiri nih, bagaimana sebagai perusahaan yang sudah sangat besar, sudah menjadi konglomerat, pandangan dari Bapak terhadap produk-produk yang ditampilkan hari ini? Terutama kami terima kasih atas pameran yang diadakan di sini, dan terima kasih Pak Menteri datang mendukung. Ya, itu saya UMKM itu sudah maju tidak di sini daerah, ya terutama yang di sekitar Pontianak, Suku Buraya. Ya. Kami harap lebih banyak lagi yang tampil supaya kita yang kios-kios makin banyak, makin ramai. Ya, bisa itu produk lebih banyak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bumi Raya mendukung UMKM berarti ya? Sangat mendukung ya. Nah, sekarang kami tetap support Pak. Ya. Kalau mau tampil di sini, kami bisa provide lebih banyak. Oh, terima kasih. Akan ada space dari Pak Komisaris Utama Bumi Raya Group buat para UMKM. Terima kasih. Nanti kita akan follow up dengan Ibu Kadis, Pak Sekda. UMKM kita tampilkan secara bergilir di sini, disupport langsung oleh Bumi Raya Group, tentunya dengan alhamdulillah tidak dikenakan biaya yang berat buat para UMKM kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, saya balik ke Bu Siska ini 37 tahun di Bali. Tapi terus sibuk beraktivitas dan punya channel YouTube yang biasanya milenial dan generasi Z, tapi ini di usia yang 73 tahun punya channel YouTube sendiri. Aktif menciptakan resep baru, membuat buku-buku resep seperti yang ini. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana menciptakan inspirasi?
bagaimana terus bisa memotivasi? Ya, alhamdulillah saya bersyukur Allah memberikan saya seperti kekuatan untuk tetap ingat tentang makanan sesuatu. Kalau saya merasa enak, maka saya akan catat nanti kalau perlu sedikitnya 15 resep, saya bisa mencatatnya dengan uji coba. Uji coba itu bukan hanya saya yang menguji, ada pihak lain, ada pihak penerbit yang menguji coba benar-benar enak enggak seperti itu. Makanya saya selalu menghormati orang-orang yang tidak pintar masak itu. Sahabat saya itu jangan salah, sahabat saya itu orang-orang di pasar. Kalau saya di pasar dia sudah tahu, oh yang mana beli apa. Mereka sudah tahu karena sering. Dan rasanya tuh happy sekali kita berteman dengan ya itu saya ya. Nanti kita bisa masanya. Mereka juga memberikan yang terbaik. Sekarang buat apa kita marah-marah, ini tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan karena happy jadi nggak capek, Bu ya. Iya. Nah, yang punya ide bikin YouTube itu siapa? Ibu sendiri atau ada yang cucu atau yang ngasih tahu? Ini ada anak saya memang sulit tentang komputer. Saya lihat kok gampang ya apa gitu apa bisa tekan-tekan kita bisa mendapatkan berita masing-masing. Tinggal tekan-tekan udah bisa ada hasilnya ya. Iya, nah itu dia awal-awal menulis komputer kita benar-benar menantikan. Dari siapapun jangan pernah putus asa. Cari kegiatan di rumah. Mungkin di situ yang membawa kita kita nggak pernah tahu. Yang penting coba dulu. Ya ada kayak Mas Andi. Dari dulu saya melihatnya ada begini aja. Hebat ya. Terus saya mau tanya, bisa tetap ganteng itu apa yang dimakan? Pasti juga bertanya kan. Yang jelas apa Mas? Air jelas ya. Ini air nih. Air. Itu yang harus kita contoh. Pasti sering hadir di pesta, di pameran makanan. Begitu banyak makanan, saya percaya tidak akan pernah dimakan semua. Tapi saat tidak pasti saya. Ini dicoba-coba dikit-dikit buat konten tadi. Biar konten, biar yang punyanya seneng. Tapi kalau yang ini hampir habis nih. Enak banget soalnya. Teman-teman, saya buka pertanyaan tapi dari sosok Bu Siska 3 hal. Pertama, inovasi di usianya yang sekarang terus berinovasi, keluarkan resep baru. Beliau juga melakukan proaktif, yaitu terus bergerak. Ada teknologi baru dia lakukan, dan yang ketiga sangat aktif berkolaborasi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Siska. Nah, sebentar. Sekarang saya ingin mengundang ada satu peserta yang punya semangat sama Bu Siska. Dan saya tadi ketemu di depan, saya langsung bilang ini saya ingin undang ke depan. Saya ingin mengundang ke depan peserta inspiratif Ibu Kusima. Silakan. Nah, ini Ibu Kusima. Bu, silakan berdiri. Silakan duduk sini, Bu. Ibu Kusima duduknya di sini. Ini Ibu. Saya mau tanya, biar dekat di sini aja deh, supaya frame-nya masuk. Tadi saya sama Pak Gubernur mampir di Ekoprint Rumah Terampil, dan Ibu Kusima ini menampilkan produk-produk dan dibeli oleh Pak Gubernur dan saya, yaitu topi Ekoprint. Saya mau tanya Bu Kusima, kenapa mau mulai belajar soal Ekoprint? Boleh dibuka maskernya supaya. Soalnya saya mau punya brand sendiri, Mas. Pengen punya produk sendiri gitu ya. Nah, kesulitan apa yang dihadapi saat memulai? Oh, perlu informasi dan perlu pelatihan pendampingan, itu kesulitannya ya. Dan waktu awal-awal itu banyak yang sanksi nggak terhadap kemampuan Ibu Kusima untuk menciptakan Ekoprint ini? Oh, ini tangan yang tadi Ibu
kantongin ini adalah bekas penyakit yang ibu derita ya. Tapi nggak usah ini bu, nggak usah diumpetin karena ditampilkan saja karena ibu tidak memiliki kekurangan, justru ibu memiliki kelebihan. Ibu, kita bangga banget ibu bisa duduk di sini ini. Ibu nggak usah minder, nggak usah malu kalau mengalami kekurangan. Ibu justru memiliki kelebihan dan saya justru pengen menunjukkan kain ekoprint buatan Bu Kusima kepada Bu Siska, pejabat Pemda dan Kementerian Parekraf. Mana sini kain ekoprint karyanya? Ternyata semangat Ibu Kusima ini luar biasa. Coba bawa ke sini, saya pengen kasih lihat. Nah, ini dia nih. Ini hasil dari Bu Kusima yang tadinya agak minder karena beliau ini baru selesai di rumah terampil. Coba bagaimana menurut Ibu Siska nih karyanya nih? Bagus Bu Siska. Bagus. Gimana? Bagus nggak? Daun lanang ya. Nah, Pak Gubernur juga udah beli tadi. Intinya semangat dari Bu Kusima, semangat dari Bu Siska ini untuk tetap berkarya. Kita perlu mendapatkan inspirasi dan mari kita tepuk tangan, beri applause. Ini benar-benar, ini jangan disembunyikan lagi Bu. Ini ditampilkan aja seperti ini. Jangan pernah disembunyikan karena ini adalah justru kebanggaan dan menginspirasi, memotivasi kita semua. Jangan pernah takut. Dan Ibu Kusima, saya yakin Pak Gubernur, para pejabat Pemprov dan juga nanti pemerintah daerah lainnya pasti akan mensupport batik ekoprint yang indah ini. Dan kita belajar dari Ibu Siska bahwa insya Allah kita berikan inspirasi bahwa Bu Kusima harus percaya diri. Siap percaya diri nggak? Tidak usah malu. Siap nggak usah malu nggak? Dan dengan kondisi tangan ini justru bekerja keras setiap hari dan menolak untuk menyerah. Nah, kita dengar pendapat dari Pak Gubernur terhadap Bu Kusima ini. Silakan Pak Gubernur. Secara mereka 25 juta untuk mengembangkan produk-produk. Silakan Bu Siska. Aku dari kota ini Pak, bersih rapi Pak. Pak Gubernur ini bekas wali kota sini Bu. Jadi sekarang dia justru dari wali kota dapat kesempatan untuk menjadi gubernur. Beliau turun tangan sendiri masalah kebersihan. Kita menyapu jalan itu hanya dari jam 4.30 sampai jam 7.30. Hanya itu. Setelah itu nggak ada. Jadi 3 jam aja satu hari menyapu jalan itu. Jam 8 angkut sampahnya, masyarakatnya di situ. Ya. Nah, ini Pak Gubernur sudah memberikan bantuan dari Bank Kalbar. Mohon jajaran dari Pemprov, mohon jajaran dari Kemenpar, Bu Yuke, Pak Tom, kita pantau bagaimana perkembangan dari produknya Ibu Kusima ini. Dan jangan cuma WhatsApp tapi datang, kunjungi, terus difoto, dilaporkan kepada saya. Sepakat? Terima kasih dan mudah-mudahan Ibu Kusima tetap semangat. Jangan pernah malu. Gak usah diumpetin tangannya. Dan pastikan motivasi Ibu berikan kepada yang lain. Dan saya akan pre-order 10 apron untuk Bu Nur di Nur Corner, buat Bu Siska juga, buat Bu Yuke dan buat Bu Windy dan Bu Nora dan lain-lain, 10 apron
dari kain ekoprint ini. Alhamdulillah. Dan kita mau bikin merek sendiri, kira-kira. Karena tadi belum ada mereknya nih. Kira-kira apa ya mereknya guys? Buat Bu Kusima ini. Ada yang kepikiran nggak? Tapi saya tadi mikir-mikir dalam perjalanan ada dua opsi. Saya mau dengar opsi pertama mereknya adalah Kuku Kusima Kultur. Kedua Kultur. Dan ketiga Sikoprint Kusima Ekoprint. Nah, yang mendukung mereknya Kuku, mana suaranya? Ya, ada sedikit. Mana yang mendukung mereknya Kultur? Wah, lebih banyak. Mana yang mendukung Sikoprint? Pakai suara susah ngitungnya. Oke, yang mendukung Kuku, mana suaranya? Mana yang mendukung mereknya Kultur? Yang mendukung Sikoprint. Masuk finalnya Sikoprint lawan Kultur. Pendukung Kultur mana suaranya? Sikoprint mana suaranya? Yang menang mana Bu Siska? Sikoprint atau Kultur? Nah, Ibu pilih. Ibu mau mereknya Kultur atau Sikoprint? Sikoprint yang akan menjadi brand dari Ibu Kusima Ekoprint. Sikoprint adalah Kusima Ekoprint. Saya terima kasih kepada Ibu Kusima. Mana suaranya? Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kusima. Dan silakan kembali ke tempat duduk. Dan saya juga ingin terima kasih kepada semua tim. Tapi sebelum kita tutup bersama Bu Siska, saya ingin mendengar jika ada pertanyaan atau masukan dari para peserta. MC, silakan. Baik, boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita. Perkenalkan, saya Amanda, peserta AKI dengan brand paling Dapur. Jadi saya punya produk Padang. Nah, kedepannya saya ingin buat inovasi Panada dengan tepung keributan atau tepung merah. Kemudian untuk menciptakan tekstur roti yang lembut dari tepung lengkap itu, campurannya jadi bagaimana pertanyaan ini saya juga kepada Ibu Siska, bagaimana untuk menciptakan tekstur roti yang baik menggunakan tepung lengkap, campurannya apa? Selain kan tidak pakai tepung terigu seperti itu. Kemudian untuk raginya, apakah dicampur air hangat atau langsung campur ke adonan seperti itu? Terima kasih. Baik. Silakan kepada Siska sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Alinda dari Alinda. Begini, saya secara teknis sulit mengatakannya karena ini laboratorium dulu. Jadi percobaan apa yang kita lakukan itu kita catat, kemudian kita ambil kesimpulan. Memang tidaklah mudah, jadi jangan pernah berhenti. Saya tidak akan mengatakan enggak. Kita harus melakukannya juga. Uji coba, kita lihat hasilnya. Kurang tepat, uji lagi. Karena kita mengenal di dalam teori itu ada percentage of ingredients, presentasi dari bahan. Misalnya tepung bisa antara tepung yang protein tinggi 80 sampai dengan 100, yang protein sedang adalah 20 sampai dengan 25. Itu di sana kita bermain. Siapa yang pintar? Adalah orang lab ini yang membuatnya. Orang lab akan mencoba dengan berbagai metodenya. Nanti setelah melalui percobaan baru dibuat produksinya. Karena memang tidak cepat, itu memerlukan waktu. Dan saya percaya kalau kita sudah bergerak di dalam produksi ini, maka hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang baru. Sekarang di dalam dunia produksi makanan sudah banyak sekali mesin. Masuk tepung buat dari kue, masuk tepung buat dari makanan, dan seperti itu. Tapi tidak tahu di tengah-tengahnya apa perbandingannya. Oleh karena itu di pabrik pun bagian yang menimbang, bagian yang mencampur berbeda orangnya dan mereka tidak pernah bisa bicara bersama. Seperti itu. Jadi jangan pernah khawatir bahwa saya itu chefnya
Jangan khawatir dan terus mencoba, terus berinovasi. Gunakan hasil lab juga untuk memvalidasi. Nah, pertanyaan kedua, silakan MC. Baik, boleh tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk kita semua. Semoga dapat menjawab tentunya apa yang ditanyakan oleh Mbak Alin tadi. Silakan untuk pertanyaan kedua. Sekarang. Fasilitasnya karya anak bangsa, aplikasi-aplikasi seperti Grocery ini juga mendapatkan peluang. Tadi sudah ditawarkan oleh Bumi Raya Group agar fasilitas-fasilitas pemasaran offline seperti ini juga bisa diberikan agar pangsa pasarnya bisa diperluas untuk para UMKM yang membutuhkan platform menghubungkan antara B2B saat mereka memperoleh peluang untuk meningkatkan suplai pasokan. Lanjut MC selanjutnya. MC-nya lagi bobo. Ya, ketiga, bentar, tahan dulu. Ya, Mbak. Tadi saya sudah sampaikan, AKI 2021 sudah berhasil memberikan bantuan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sehingga produk-produk seperti pala terpilih menjadi souvenir G20. Produk-produk tadi mendapatkan kenaikan penjualan 8-20 kali lipat. Nah, 3 hari di sini saya melihat produk-produknya sudah sangat membuat saya optimis. Tapi saya harus mengukur 6 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, bagaimana para peserta ini mulai dari Grocery sampai juga tadi rumah terampil dari Ibu Kusima, brand Psikoprint tadi yang dipilih, apakah sudah bisa meningkatkan penjualan dan juga bisa meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat. Nah, tentunya saya menaruh harapan bahwa kegiatan ini akan dilanjuti dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan lain, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga oleh Dinas UMKM, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, untuk Pak Gubernur dan seluruh kelengkapan daripada Pentahelix, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, ini harus mampu untuk memberikan dukungan kepada UMKM yang menciptakan 97% lapangan kerja kita. Nah, selain AKI ini, banyak program kita. Ada Kata Kreatif, Kabupaten dan Kota Kreatif. Ada juga program Desa Wisata. Tadi kita baru kembangkan Kampung Melayu BML yang bisa menjadi etalase dari produk-produk ekonomi kreatif. Kita juga mendorong Indonesia Spice Up the World, sehingga produk-produk kuliner anak bangsa ini bisa menjadi produk-produk unggulan untuk ekspor. Targetnya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Dan terakhir, kita juga memfasilitasi pemberian pembiayaan untuk para UMKM. Jadi jangan khawatir, login ke @kemenparekraf.ri. Di situ banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh UMKM kita, dan Bu Yuke, Pak Tom siap untuk memfasilitasi. Oke, satu pertanyaan lagi MC. Silakan. Yang di ujung. Enak, daya untuk dunia. Jadi saya ingin mengembangkan atau mengenalkan kebudayaan Dayak tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, Bu Yuke, ini pertanyaannya buat Bu Yuke. Bagaimana agar Badai bisa mendunia? Program-program apa yang kita miliki, baik Gernas Bangga Buatan Indonesia ataupun produk-produk lainnya untuk mendorong ekspor produk-produk fashion yang tahun lalu merajai unggulan daripada produk ekonomi kreatif dengan total hampir 60% dari 21,8 miliar dolar. Silakan Bu Yuke. Mentari, Bu. Kalau udah produknya dipakai sama Mas Menteri, insya Allah udah bisa kita Indonesia bakal negara sebetulnya ya. Kalau beberapa program yang bisa diikuti setelah acara hari ini adalah pertama kita akan coba masukkan beberapa katalog kita untuk sektor fashion-nya, lalu bisa masuk ke misalkan bangga buatan Indonesia, lalu bisa juga nanti ikut kegiatan di Institut Pemasaran Ekonomi Kreatif terkait usulan untuk ikut
supaya Mbak Nur mulai mencoba menu selama 1 bulan. Tadi saya lihat-lihat luar biasa inspirasinya, dan saya belajar banyak dari Bu Siska. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok jadi sangat optimis ya ngelihat para pelaku ekonomi kreatif UMKM di Kalbar yang dengan antusiasnya mengikuti bootcamp selama 3 hari, kurasi dan ditampilkan produknya di ajang apresiasi kreasi Indonesia. Tidak mudah untuk menembus proses kurasi ini. Mereka bisa tampil dan dari pemenangnya nanti akan terpilih untuk ke Jakarta sebagai bagian daripada G20. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Bapak Gubernur, Pak Kadis, Ibu Kadis, dan Pak Sekda. Saya sangat melihat potensi yang luar biasa dalam penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Wisata kita genjot, produk ekonominya kreatif kita persiapkan. Harapannya dari usaha-usaha ini tadi yang Bu Kusimah yang sudah kita rebrand menjadi Psikoprint. Psikoprint dia rupanya ngeliatin Pak Gubernur aja tadi. Pak Gubernur bilang apa dia ikut. Bisa menjadi ini yang dipakai oleh Pak Gubernur ini Psikoprint. Dan yang saya pakai ini adalah badai dari Dayak, baju Dayak yang kita harapkan bisa menjadi produk ekspor, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja 1,1 juta tahun ini. Kita menghadapi tantangan ekonomi, tapi kalau lihat tadi, saya semakin yakin kita mampu menghadapi krisis ekonomi. Pengalaman saya sebagai seorang pimpinan perusahaan, melihat anak-anak muda ini, anak-anak yang bersemangat dan bertekad untuk maju, saya sangat bangga dan saya sangat mengapresiasi. Silakan Pak Gubernur kalau ada tambahan. Cukup? Baik. Pak Kadis, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Silakan rekan-rekan media. Boleh minta testimoni tentang Pontianak Fashion Week nggak Pak? Nanti Boleh, nanti di ujung ya. Oh iya, siap. PFW. Lagi? Ada lagi? Tonton media? Kalau nggak ada? Cukup? 3, 2, 1, and close the door. Silakan. 3, 2, 1. Pontianak Fashion Week kita akan dukung, kita akan support. Jadi PFW itu bukan hanya Paris Fashion Week, tapi Pontianak Fashion Week. Kita jadikan ini ajang untuk menampilkan karya-karya terbaik dari talenta ekonomi kreatif di Pontianak, di Kalimantan Barat. Dan kita harapkan ini menjadi kebangkitan ekonomi kita ke depan. Terima kasih dan sukses Pontianak Fashion Week. Terima kasih. Saya Pak jalan aja. Saya lupa. Ya. Ini yang Tamajuk ini rupanya ternyata jauh banget ya. Mantap. Mantap. Kamu udah kenal sama ikon Kemenparekraf nggak? Enggak. Namanya Hilmi. Enggak kenal. Nih Hilminya mana? Hilmi. Tuh, ini Hilmi nih. Sekarang pinggir sedikit ya. Bye. Ibu maaf Bu. Agak-agak.